Shalom untuk kita semua. Renungan kita pada saat ini tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, isi firman Tuhan menyatakan bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti di segala kondisi dan situasi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakkan sekalipun, terkhusus di masa COVID yang kita alami di masa kini. Karena itu, penting bagi kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena kita ketahui Ia tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya itu bebas dari setiap masalah. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah, agar kita semakin dekat kepadanya dan belajar untuk bergantung kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang hendak kita pelajari di dalam nats ini? Ada 3 poin yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, sebagai orang yang percaya, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Di dalam firman-Nya, Roma 8 ayat 28 adalah janji Tuhan bagi yang percaya. Mereka yang hidup bagi Kristus bukan orang yang percaya, tetapi hidup dengan mengejar rencana hidup mereka tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, Tuhan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, Dia tidak menjanjikan semua hal baik terjadi atas hidup kita. Memang banyak hal yang tidak baik akan terjadi yang akan kita hadapi, tetapi Tuhan akan memakai semuanya untuk kebaikan bagi kita, terkhusus di masa COVID ini, agar kita semakin didekatkan bersama, baik di dalam keluarga maupun di dalam aktivitas yang lainnya. Yang ketiga, bahwa kehendaknya adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anak yang telah dipilihnya dari semula. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, meyakinkan bahwa tak ada penderitaan yang terjadi dengan sia-sia. Kalau kita menyadari, memahami mengapa cobaan menimpa hidup kita, kita bahkan bertanya kepada Tuhan atau menuntut janjinya digenapi atas hidup kita. Saudaraku, percayalah, Dia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Keadaan terjatuh, sebab tangannya yang kuat dan perkasa akan menopang kita. Penderitaan mendatangkan kebaikan bagi kita. Penderitaan menghasilkan ketekunan. Penderitaan mengerjakan dan menghasilkan ketaatan maupun tahan uji sehingga menimbulkan pengharapan. Dapat kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Jika masalah COVID yang kita hadapi saat ini atau penderitaan itu seizin Tuhan,
hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Ayub 5 ayat 17 sampai yang ke-18 dikatakan, "Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia memukuli tetapi tangannya menyembahkan pula." Saudariku, Paulus menjabarkan melalui nats ini pandangan tersebut mengenai akhir yang kita alami kelak. Tiada lagi air mata, penderitaan, dan kesakitan dapat kita lihat dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, membantu kita untuk lebih tabah menanggung penderitaan pada masa sekarang ini. Amin.